seperti ini. Kemudian saya akan memasukkan beberapa hal di dalamnya. Ya, misalkan yang di sini saya akan menambahkan file e-learning dan MOC. Saya klik, ya, tinggal diklik, ya. Pastikan turn editing on-nya sudah diklik, ya. Kemudian saya akan ini. Saya bisa file, bisa folder, bisa label, ya. Jadi katakanlah saya akan menambah folder dulu dah. Saya akan menambah folder, kemudian add, ya. Kemudian katakanlah folder ini saya beri nama folder materi e-learning. Karena seperti itu. Kadang kita melewatkan description, tapi ini penting. Kenapa? Supaya file yang berjejer itu bisa ngomong. Gitu. Karena kalau filenya itu hanya jejer-jejer saja, itu sepertinya ya hanya kumpulan file biasa. Tapi kalau ada deskripsinya, kita tahu, oh ini folder ini nanti dipakai untuk apa, gitu kan? Kemudian folder ini tentang apa, gitu. Jadi resource-nya itu bicara gitu ya, ada deskripsinya, ada instruksinya. Kita masukkan di sini folder ini, folder ini berisi bulan materi e-learning. Saya display supaya kelihatan di depan. Kemudian saya add filenya, bisa di drag and drop juga ya. Tapi saya biasanya pakai yang model ini. Saya katakanlah mau mengambil materi yang e-learning yang kecil. Terus misalkan yang ini saya beri nama biar kelihatan yang di sana. Misalkan ini bagian pembahasan mengenai manfaat e-learning. Sebagai contoh saja. Ya. Kemudian kalau materi itu memang murni punya kita, bisa dituliskan di sini authornya. Tapi kalau itu bukan, bisa dihapus saja. Ya. Upload. Nah, ini akan ada di sini. Ya. Yang lainnya sudah sesuai default saja. Ya. Kita kembali ke course. Ya udah, kita punya folder di sini. Ya. Folder ini berisi kumpulan materi e-learning kan. Sudah cukup jelas kan mahasiswa, oh ini tujuannya untuk itu, gitu kan. Nah, kalau kita mau menambah, tinggal diklik saja folder itu, tinggal diedit, tambah file lagi yang lain. Saya tambah lagi, karena ini folder kan bisa beberapa file. Tinggal saya add, saya cari lagi, saya ambil yang kecil aja. Terus saya kasih misalkan tantangan. Oke. Sekarang foldernya sudah ada 2 file. Nanti kalau tinggal edit, tambah. Oke, saya kembali ke materi. Kemudian saya mau menambah file di sini. File PDF, saya masukkan. Misalkan terus saya beri instruksi di sini dari objek tersebut dan kerjakan jelas. Kemudian saya add
Misalkan saya ambil materi yang tidak terlalu berat. Ya, ini misalkan tadi terkait dengan sisi. Oke, sudah. Udah, yang lainnya tidak usah, langsung save and return. Tidak apa-apa, Ibu Bapak semua, di tempatnya Elok itu sudah ada langkah-langkahnya, nanti Ibu Bapak bisa diulangi lagi. Okay? Nah, ini tadi, kemudian kita coba akan menambahkan label, menambahkan label. Ini favoritnya Pak Irwan. Saya kasih rahasianya Pak Irwan supaya mempercantiknya Elok itu sepertinya langkahnya cuma ini nih Pak Irwan, langkahnya ya. Pak Irwan di sebelah saya biar tertawa. Nih, tadi add ya, add, terus bagian label. Nah, ini ada di YouTube-nya Pak Irwan, nanti mohon di like, subscribe ya, Bu, Bapak, Ibu. Tempatnya Pak Irwan. Ini label, kemudian add, ya. Add, nah ini dia, ya. Kemudian kita bisa bisa ini diklik yang bagian ini untuk memunculkan yang navigasi di bawahnya. Diklik ya. Klik, kemudian nanti kita akan bermain-main memasukkan embed materi ke sini ya. Saya akan mulai dulu sebelum ke Google Slide, saya akan memulai dulu ke YouTube ya. Misalkan saya masuk ke laman YouTube ya. Laman YouTube, saya stop sharing dulu. Kemudian saya share Google Chrome, tapi untuk yang YouTube-nya. Ini YouTube saya, Ibu Bapak semua, kewanen banget ini, saya nggak belajarnya sangat nunak-nunuk, saya tidak diajari siapapun untuk membuat seperti ini, jadi sangat nunak-nunuk gitu ya, tapi ya biar aja lah, nanti kan kalau kesandung-sandung lama-lama juga bisa. Misalkan saya akan memasukkan materi mengenai e-learning tadi, yaitu materi yang ini misalkan. Ini saya klik ya. Saya klik. Ibu Bapak bisa mengambil materi yang lain. Nah, ini saya hentikan dulu. Kemudian Ibu Bapak klik bagian bagikan. Ya, dibagikan, diklik. Ya. Kemudian diklik bagian sematkan atau embed. Nah, kemudian dapat nih kan kode HTML-nya. Ini kode HTML. Ya, kemudian disalin. Klik copy. Ya. Salin. Kita sudah dapat clipboard salinannya. Kemudian saya akan kembali ke Elok. Ini saya stop sharing dulu. Kemudian saya akan kembali ke Elok. Elok, ya. Pak Irwan ada acara habis ini? Ini saya stop dulu, saya share browser dulu. Saya share browser dulu. Itu semua langkah-langkahnya ada di tempat Elok, jadi Ibu Bapak nanti Ibu Bapak bisa mengulang-ulang ya. Sudah kelihatan ya, tadi ini kan bukannya label tadi kan, kita add new label kan, kita dapat seperti ini. Kemudian ini kita klik kan, kemudian di sini ada yang gambarnya sematkan kayak tadi. Ini kode HTML. Kode HTML-nya kita aktifkan. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian ini di select aja, di Ctrl A atau di select gitu kan. Kemudian di paste di situ, yang kopian tadi. Di Ctrl V atau di paste.
Kemudian HTML-nya saya off-kan. Klik. Nah, jadi kan, kemudian karena ini saya nggak suka nih rata kiri, saya bisa rata tengah. Ya, bisa rata tengah. Sudah save. Ya, save. Bagaimana tampilannya? Oh, kan keren. Mungkin namanya eloknya ibu bapak itu sudah cantik dengan cara seperti ini. Jadi kemarin kalau ada survei kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa mengatakan tampilan mata kuliahnya tidak bagus ya, tidak bagus atau kurang bagus ya iyalah, isinya cuma dokumen-dokumen ditumpuk-tumpuk kan, ya wajar kalau dinilai seperti itu. Jadi kalau ibu bapak nanti bisa semakin lanyah gitu ya, meningkat lagi, dan ini pun tadi lihat caranya itu kok cuma kayak gitu ya, nanti ibu bapak bisa merasakan oh ternyata cuma gitu ya. Terus kemudian ini misalkan saya tarik ke atas ini, di bawahnya ini tinggal ditarik aja. Ini ditahan di sini, terus saya tarik ke atas. Nah, jadilah paling atas. Udah kan? Udah kelihatan seperti Coursera. Oke. Nah, kemudian ini yang embed yang video. Sekarang saya mau yang satunya yang di sini itu saya mau embed yang Google Slide. Ya, saya add activity sama membuka label ya, di add label, klik ya, kemudian add ya, kemudian ibu bapak semua sekarang membuka Google Slide-nya. Alamatnya apa Pak Irwan? Ya, ini saya stop sharing dulu. Nah, itu ada di YouTube-nya Pak Irwan, Ibu Bapak. Nanti bisa dilihat. Saya akan menuju Google Slide. Ya. Docs.google.com presentation itu juga Google Slide kan ya? Di Google Slide aja, oke ya. Saya akan coba google.com/slide. google.com/slide. Ada S-nya kan? Nah, ternyata menujunya juga ke sini, ke tempat tadi, Pak. Saya kirimkan, ini kan whiteboard ya ke ibu bapak, saya share whiteboard, dia tahu alamatnya tadi, whiteboard saya tulis di sini. Jadi ibu bapak ke google.com/. Ya, ibu bapak buka browser, terus browsernya ya kita ketik itu, kemudian nanti akan muncul saya share browsernya dulu. Akan muncul seperti ini, ya. Akan muncul seperti ini. Kemudian kalau kita punya PPT yang ada animasinya, itu akan lebih hidup ya. Kalau tidak ada ya seadanya ya. Yang kita lihat nanti langkah-langkahnya dulu. Jadi kita akan menambahkan presentasi baru ya, plus di sini tambah. Kemudian yang berikutnya klik bagian file.
Kemudian saya akan import slide dari luar masuk ke Google Slide. Klik ya. Kemudian katakanlah saya mau upload ya, upload karena belum ada ya. Dan upload, saya select dari device saya. Saya select dari device saya akan memasukkan PPT saya yang sudah ada animasinya. Saya open. Oke. Sudah masuk di sini. Kemudian menunggu proses import selesai. Bisa seperti ini ya. Ini per bagian. Yang saya lihat tadi ada beberapa yang rusak gitu ya, ada fontnya jadi berbeda, ada yang double dan lain sebagainya. Ibu Bapak bisa cek, tapi saya asumsikan ini sudah jadi semua. Ya. Saya pilih all karena semuanya mau saya publish. Ya. Saya pilih all. Ya. Kalau yang dipublish cuma beberapa bisa dipilih. Ya. Saya langsung ke bagian bawah. Ini di bagian bawah ada import. Klik. Dan import. Nah, menunggu beberapa saat. Ya. Menunggu beberapa saat untuk proses importnya. Ibu Bapak bisa pakai PPT Sembara. Ya. Kemudian setelah selesai semuanya, sebanyak 50 halaman tadi, ya sudah 50 tambahan ini yang bagian atasnya saya hapus, saya delete, di-select, kemudian di-delete. Ini, kemudian ini sudah siap, kita publish. Masuk ke file, kemudian bagian bawah, ya ada publish to the web. Klik, publish. Ya. Kemudian kita akan embedkan ke Elok. Modelnya hampir sama dengan YouTube tadi. Jadi di embed. Ya. Kemudian kalau ini saya klik ya. Saya klik itu jadi gerak terus gitu Kak. Saya agak pusing biasanya. Saya biasanya nggak klik aja. Ya. Kemudian berapa lama perpindahannya itu bisa diatur di sini ya. Sudah dipilihin tidak ya tidak saja ya. Kemudian pakai yang medium saja, kemudian publish, klik, ya, publish, kemudian kita, oke, kita akan mendapatkan kode HTML. Nah, ini tinggal di Ctrl C, copy, Ctrl C, ya, kemudian kita masuk ke label. Ini saya stop sharing. Kemudian saya akan menuju browsernya Elok yang sedang saya tambahi label. Ya, saya masuk share application, share Google Chrome share browsernya. Saya masuk ini tadi kan. Saya tadi kan add label kan. Add label sama langkahnya dengan YouTube. Tinggal ini diklik ya dibuka gitu, bawahnya kelihatan. Nah ini kita main HTML. Diklik bagian sini, yang bagian kanan sendiri diklik ya. Kemudian saya select all, Ctrl A atau select all. Ini, terus saya paste di situ ya, kode yang tadi ya. Kemudian logikanya ini masih kode HTML, supaya kode HTML-nya bisa kita lihat hasilnya. Ini diklik lagi HTML-nya, klik. Jadi tidak, saya tahu hasilnya Pak Irwan. Ya, ini terus yang lainnya sudah Ibu Bapak, nggak usah dimacam-macamin, tinggal langsung save. Jadi Ibu Bapak ini sudah nggak usah rekaman ini, nanti videonya bisa diklik berjalan setiap 3 detik. Ya. Ya. Jadi sudah seperti video lah. Ini akan lebih mudah kalau ditambahi dengan
ditambahi dengan audio. Ya, sekarang kan zamannya podcast, zamannya audio ya, dan ini sangat membantu mahasiswa-mahasiswa yang kesusahan sinyal. Nah, kita bisa nambahkan audio di sini di bawahnya. Caranya add label juga, ke bawah label, ya, kemudian add, ya, kemudian kalau ini sekarang saya mau rekam, ya mau rekam, ini diklik. Ya, sayangnya kalau rekam di sini itu hanya 2 menit, ya, sehingga kita perlu tahu nanti nutupnya di mana pembicaraan kita, ya. Kemudian kita juga bisa mengunggah multimedia di sini sebetulnya. Ya. Saya akan coba merekam untuk menjelaskan beberapa bagian yang ada di sana. Ya, saya akan mulai diklik ya bagian record, kemudian saya start. Halo. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi dan diskusi. Tentu teman-teman semua tahu kan ya apa kegunaan interaksi dan diskusi. Dan dari sana kita bisa mengenal beberapa tools untuk interaksi dan diskusi. Misalkan forum diskusi, chat, dan lain sebagainya. Saya stop ya. Kalau yang tadi tidak terpakai, Ibu Bapak bisa record lagi. Nah, tapi ya kalau yang tadi terpakai, Ibu Bapak tekan klik ya, tes, kemudian saya akan buat ini center. Ya, saya akan buat center supaya cantik nanti urutannya. Dan ini pengalaman saya. Ketika saya merecord beberapa di sini, itu contohnya yang ada di elok yang Ibu Bapak lihat. Ya, kalau ada rekaman baru, itu ada di sebelah kiri. Nanti ada rekaman baru lagi, di sebelah kiri lagi. Aduh, nggak enak banget. Saya punya cara, makanya harus berbeda label. Jadi seperti ini saja, terus nanti di save. Ya, di save. Nah, ini cakep sekali nih Bapak nih. Jadi ada kombinasi PPT kita yang bisa di slideshow seperti itu dengan audio kita ya yang tadi saya play ya.